Hai Clara, apa kabar? Hai, aku baik Kak. Lagi sibuk apa nih di sana nih? Udah lama nggak kelihatan di Indonesia. Iya, aku di sini lagi sibuk belajar sama basket. Oke, sejak kapan sih pindah ke Seattle? Aku ceritain dulu ya, soalnya kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sekarang kegiatannya Clara apa, terus udah berapa lama Oke. di sana, house life gitu. Boleh ya? Mm. Oke, jadi aku di sini tuh basically aku SMA, tapi aku ngambil kelas college gitu. Jadi aku hitungnya sih sekarang udah mulai kuliah ya. Aku kalau buat basketnya, aku juga lagi sibuk latihan buat turnamen AAU yang actively going. Jadi itu turnamen AAU is basically turnamen traveling dari kota ke kota gitu. Nah, di turnamen AAU ini tuh banyak tim-tim yang join juga. Jadi aku sekarang lagi ngikutin tim aku namanya Tree of Hope. Nah, kita kemarin baru ngikutin turnamen di Roseville, California. Nah, ceritanya gimana bisa sampai bergabung di klub kamu yang sekarang, terus bisa juga sampai ke Seattle gitu sekarang. Oke, jadi itu sebenarnya banyak orang tuh yang sempet kira aku ke Seattle tuh pakai beasiswa, tapi sebenarnya enggak sih. Aku sama orang tua aku tuh emang udah rencana mau pindah ke sini tuh dari kelas 6 SD. Soalnya temen mama aku tuh ada yang pernah cerita kayak anaknya tuh masuk ke yang namanya community college. Terus akhirnya anaknya tuh bisa masuk ke kuliah duluan 2 tahun lebih cepet dibanding anak-anak yang lain. Soalnya bisa mulainya dari kelas 11 kan. Dan itu yang aku lakuin juga. So, pas mama aku tahu kayak gitu, akhirnya mama aku juga cobain kan. Aku akhirnya kirimin ke sini juga. Jadi itu awal mulai kita ketemu Seattle dan cara pindahnya tuh gimana kan. Terus kalau buat tim basketnya, aku tuh emang dari dulu tuh udah sering-sering nyari kayak tim-tim di Seattle gitu kan. Terus em, aku inget banget aku waktu itu ngeliat ada satu pemain high school cewek namanya Katie Viso. Aku kayak she's like my idol gitu kan. Nah terus aku sempat ngeliat kan dia tuh mainnya tuh di Tree of Hope juga. Jadi karena aku penasaran, terus aku lihat-lihat lagi kan apa kayak their account, their website. Terus kebetulan tuh di websitenya mereka, mereka lagi bilang kan, we are looking for 5'10 guards to join our team. Terus akhirnya aku coba kontak mereka iseng kan. Terus akhirnya mereka balas juga. Terus abis itu aku dievaluasiin, aku ketemu mereka, aku semacam seleksi gitu. Terus akhirnya mereka bilang kayak you deserve a spot in our team and we're gonna ensure that you're gonna be a part of it. So we're gonna see what spot you're gonna fit in our team. Terus akhirnya aku keterima deh di U17-nya. Tapi kalau misalnya Tree of Hope ini tuh mereka juga punya semacam, jadi tuh Tree of Hope tuh bukan cuman satu klub gitu. Jadi mereka tuh kebagi-bagi di beberapa tim juga. Jadi ibaratnya tuh kayak ada Tree of Hope A, B, C gitu. Tapi aku kurang familiar sama rankingnya sih. Aku masuknya ke Tree of Hope Elite. Oh, emang ada klasifikasinya kalau di sini mah ada KU-KU-nya gitu kali ya. Emang ada kau-kaunya, tapi yang ngebedain itu tuh em, apa ya? eh Kayak semacam Grade-nya gitu ya, grade-nya beda-beda yang ada ya, elite, ya, ada yang mungkin juniornya, yang kayak gitu-gitu ya di sana. Berarti itu ya, salah satu klub yang banyak peminatnya juga di Seattle gitu. Sampai kamu juga ya. notice mereka gitu. Dan mereka juga notice. Jadi sebenarnya perjuangan kamu buat masuk klub itu tuh sendiri ya, Clara. Maksudnya nggak Hmm, bukan dari iya, tua apa gitu ya. iya. Wah, tapi kalau latihannya sendiri di sana gimana? Kayak di sini nggak sih? Kita kan nggak tahu ya Hmm. yang di Seattle sama Tree of Hope itu. Kalau misalnya eh latihan sih agak mirip sih menurut aku. Cuman kalau misalnya di sini tuh yang menurut aku ngebedain eh, tim di sini sama tim di Indo tuh
mereka shooting accuracy-nya tuh bagus banget. Like, apa ya? Kayak kalau misalnya lagi warming up aja tuh, hampir jarang ada orang yang nge-miss shooting gitu loh. Sementara kan, kayak misalnya, personally for my experience, bahkan tim aku kalau misalnya lagi warming up pre-game gitu tuh, we still miss our shots. And like, biasanya tuh yang masuk tuh cuman kayak setengah, or like, apa sih, bahkan kayak cuman seperempat yang masuk. Kayak cuman iseng-iseng aja. Tapi tuh kalau misalnya di sini, almost everyone makes their shots. And that's when I learned kayak apa sih sebetapa mereka tuh juga mentingin uh, like your fundamental. Ini kan belum ada yang jaga gitu kan. Jadi ya kayak it's better if you make your shots gitu loh. Daripada di apa di Indo, I still have like yang dari aku observasiin kan kayak kita kadang kalau bisa warm up kan gak serius-serius banget tuh. Makanya kayak ya lah masuk gak masuk juga biarin aja gitu. Aku sih analisanya kayak gitu. Oh, berarti memang mereka dari mulai warming up aja udah serius gitu ya. Jadi kamu Hmm. sempat ngerasain culture shock in a basket way gitu nggak? Maksudnya culture shocknya yang cara latihannya, terus pola latihannya, sama kayak goal setiap latihannya atau setiap ada ikut kompetisinya seperti apa? Oh, aku paling culture shock sih sama kompetisinya sih. Soalnya so far I've joined kayak 3 kompetisi kan. Jadi itu satu yang di dekat Seattle, satu laginya tuh di Centralia, satu laginya tuh di Roseville yang baru weekend kemarin malah. Jadi itu tim aku pas standing di sini di dekat Seattle, kita menang. Eh, tapi sempat kan gamenya ada 4 kan. Jadi itu kita 3 game menang, satu game kalah, beda 2 atau 3 poin gitu. Nah, kalau misalnya second weekend yang di Centralia, itu tuh tim kita kalah semua tapi bedanya tuh tipis juga kan. Dan itu sayang banget sih menurut aku. Abis itu aku mulai kayak, aku tuh mulai nyadar kayak, uh, aku mikir kan, what is our team doing wrong and like why are we losing? Terus kayak aku sempat nganalisa tim lawan juga. Dan weekend kemarin ini pas kita main tuh juga kita juga kalah semua kan. Tapi kita kalah semua soalnya tim lawan tuh emang lebih bagus kan berdasarkan apa yang aku apa experience juga because like from these 2 weekends aku perhatiinnya tim lawan tuh pasti akurasi syutingnya tuh juga bagus banget pas lagi game jadi um, like it's really good dan itu merata di satu tim not only like 2 orang atau kayak 3 orang jadi itu satu tim tuh shooting accuracy-nya emang bagus semua and like that's what made them win against us gitu loh terus from what I've learned juga itu tim-tim di sini tuh jarang ada pemain tuh yang di atas 10, 11, 12 gitu. Jadi itu in these traveling tournaments kebanyakan tim tuh cuman bertujuh atau kayak berlapan, bersembilan gitu. Dan kemarin tuh there were a couple teams yang orangnya tuh cuman ada 7 juga. Dan itu akurasi kayak mereka tuh juga nggak capek gitu loh lawanin kita. Kita tuh ada 10 orang. And ya itu apa kita tim aku juga analisanya kita kurang konsisten with our performance and that's why I think we lost because of that. Tapi beda beda poinnya juga kalau nggak salah kayak 8 9 gitu. Oh, jadi sempat ngerasain culture shock karena mereka tuh semua timnya tuh efisien gitu ya. Jumlahnya Oh, sedikit tapi semuanya works bisa bisa iya. shooting, bisa semua posisinya works well gitu kali ya. Beda kalau di sini kan emang banyak gitu biasanya Clara sama satu Hmm. aja gitu. Wah, menarik juga ya di sana ternyata dengan usia Ya. yang masih muda juga ya berarti di sana. Hmm. Wow. Tapi ngerasain struggle nggak sih Clara di sana selain tadi ya latihannya beda, terus ketemu kayak personally orang-orangnya itu gimana gitu? For struggle sih aku struggle-nya sama kelas-kelasnya sih soalnya um, sama SMA tuh aku saking sering izin buat basket tuh aku kadang juga miss
pelajaran di kelas kan. Jadi pas aku pindah ke sini tuh ibaratnya tuh yang aku belajarnya cuman pada apa kayak saat perlunya aja. Pas aku pindah ke sini tuh kayak harus beneran belajar gitu loh. Jadi it's like no more joking around, kayak this is finally the time where you actually become serious gitu. Itu aku paling struggle sih itu. Tapi so far dari semester kemarin sih aku udah belajar kan kayak all the spots I need to fix, and so far aku sekarang udah bisa manage my assignments better and like I get to study more effectively. Jadi aku paling struggle tuh itu sih. Oh jadi pola ini ya belajarnya ya justru. Iya. Biasanya kalau Yeah. di sini ada izinnya, tapi di sana nggak bisa izin. Ada hubungannya nggak sih sekolahnya sama klub basketnya atau enggak sama sekali? Enggak, kalau misalnya AAU traveling teams tuh enggak. Jadi tuh kalau misalnya di sini they have two seasons. Satu tuh AAU season sama satu lagi tuh high school season. So for high school season itu ibaratnya kita kompetisinya tuh antara SMA. Tapi Mhm. kalau misalnya for AAU season itu fully outside of SMA. Oh Jadi kayak itu ibaratnya tuh klub, kayak oke. club gitu. Klub. Jadi emang lebih sering juga di sana ya, Clara, apa namanya tanding basketnya ibaratnya gitu. Mm-mm. Oke. Kalau di sana nih, tadi kan udah experience basketnya udah seru banget ya. Kalau di sana tinggal sama siapa nih, Clara? Aku tinggal di dorm yang dibuka sama orang Indo. Jadi itu di sini ada orang Indo yang udah tinggal di sini dari 1990-an kali. Aku lupa sih. Tapi Hmm. dia tuh punya rumah kan dekat college-nya aku. Nah, dia buka dorm for Indonesian students, bisa nginap di sini juga, and you can pay rent for it. Jadi karena dekat sama karena murah sama kita percaya sama orangnya, that's why I came here. Oke, berarti di situ juga ada beberapa orang Indonesia ya, nggak kamu sendirian ibaratnya. Jadi nggak kayak apa ya, lost banget gitu. Takutnya kan ngerasa kayak, oh ya walaupun memang jauh ya. Kangen gak sih sama Indonesia? Kangen banget sih. Apa yang paling dikangenin nih? Nasi Padang, martabak, apa lagi ya? Kayak gitu makanan sih. Aku paling kangen sama makanannya sih. Nah, kalau di sana nggak ada sama sekali ya yang kayak gini, atau ada cuman nggak seenak di sini. Nggak seenak sih. Enak di sini. Kalau sama keluarga sering dikunjungi misalnya pada saat holiday. Eh, iya sih, mama sama papa sering datang sih sama kakak. Jadi nggak terlalu apa ya homesick banget gitu, Clara. Mm-mm. Ada mau keinginan pulang waktu dekat atau di sana masih mid semester atau masih emang belum tes? Aku buat semester ini aku baru mulai lagi sih bulan ini. Jadi my midterms and finals tuh masih bulan depan. Berarti masih panjang ya. Jangan nggak ada keinginan pulang ke Indonesia ya, Clara. Aku sih mikir kayak mau selesain education dulu sih. Apa kayak lagi di sini selesain aja dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai baru kayak kalau misalnya mau balik balik. Oke, berarti masih berapa lama lagi ya kalau em, apa namanya eh, sekolah di sana? Itu kan tadi bukan high school tapi kayak menuju college gitu ya. Berapa lama itu sekolahnya? Jadi itu di sini mereka ada program kan. Uh, so aku kan seharusnya kelas 11 menuju kelas 12 kan sekarang. Tapi jadi itu kelas 11 aku pindah. Habis itu mulai masuk ke college-nya. Nanti college-nya tuh 2 tahun. Habis itu aku bisa transfer ke university beneran. Itu tinggal tambah 2 tahun lagi. So basically aku ibaratnya mulai kuliah tuh semenjak sekarang gitu. Jadi akhirnya seharusnya totalnya 4 tahun juga. Oke, berarti kayak kelas akselerasi ya. Jadi lomba Hmm, tuh. Oke, BTW nih di Indonesia lagi ada seleksi U18, kamu ngikutin gak sih? aku tahu sih. Ada teman-teman juga kan yang ikutan dan akhirnya kepilih masuk roster gitu. Gimana pendapat kamu? Sedih nggak? Kamu juga nggak bisa ikut? Aku nggak sedih sih sebenarnya. Apa kayak I think my friends also deserve
the position that they're at. And I think like mereka juga worthy buat nge-represent Indonesia sih. So I'm just hoping all the best for them, and I hope that they can also apa sih kayak memberi kebanggaan buat negara kita kan. Ya. Ada yang apa deket nggak sama kamu gitu, maksudnya bestie kamu masuk roster? Aku temenan sama semua hampir semuanya sih di situ. Aku Mereka kenal masih semua. catch up nggak sih? Maksudnya cerita-cerita gitu, ada nggak yang tag? Ada yang suka sih. Siapa-siapa tuh? Spill, spill. Biasanya sih Kezia, aku sama Kezia biasanya kayak WA apa DM-DM-an juga. Kayak kita biasa ngobrol juga kan tentang timnas itu. Ceritanya dia apa tuh kira-kira? Yang dia ceritain gitu. Mungkin pola latihan atau gimana caranya. Hmm, nggak pola latihan sih, cuman kayak biasanya kita cuman ngobrol kayak gimana timnas gitu berat gak terus biasanya kayak oh iya latihannya kayak gini gitu udah apa kayak cuman bilang kayak misalnya ini timnas nyuruh seminggu tuh harus bikin 1.000 berapa shots gitu. Aku taunya ya aku cuma taunya soal-soal gitu sih. Oh, obrolan girl talk gitu ya. Ya. Oke, berarti sebenarnya seneng. Aku kalau kita nih pengen lihat eh, roomnya Clara boleh nggak sih? Aduh, aku aku lagi ngerjain tugas sekarang Kak. Aku lagi ada tugas buat public speaking. Nah, aku makanya harus kayak nempel-nempelin muka di tembok aku. Oh gitu. Lucu dong, Iya, seru banget. Oh, jadi emang berarti udah ada ini ya mata kuliah gitu ya, public speaking gitu ya. Enggak kalau kalau di Indonesia kan adanya math, science oh gitu ya. iya, Kalau di sana berarti beda ya subjeknya. beda sih. Tuh, aku lihat ada sepatu banyak, kamu koleksi apa memang? Oh, aku ada beberapa sepatu basket sih sama sepatu jalan sih. Oke. Ada berapa tuh, Clara? Boleh di... Ada beberapa. Bentar aku bawa aja nih. Ini. Oh, ini sepatu jalan, sepatu boots kalau misalnya lagi winter. Ini sepatu sepatu jalan, ini sepatu basket. Terus habis itu ini sepatu jalan juga. Ini sepatu basket, ini sepatu basket juga itu masih baru aku belum pakai. Ini sepatu jalan, sepatu basket. Ada Crocs aku di sini. Sepatu Terus habis itu, basket yang dari Indo banget, maksudnya kamu bawa selalu dan pakai selalu. sebenarnya enggak sih. Ini semua baru sih. Oh wow, jadi semua beli di Iya. sana ya? Eh, Teman-teman. hmm, iya deng, iya ya aku sebenarnya beli di sini sih. Yang di sini nggak ada dan kamu kepengen banget terus ketemu di sana ada dan kamu beli A- apa? Ada sih. Yang mana coba spill. Oh, sebentar. Paling sih kalau misalnya Sabrina's yang model ini sih aku ini belum keluar di Indo sih. Ini apa kayak warnanya tuh all white gitu. Ya kecuali ini hitam itu. Hmm, terus sebenarnya aku bawa ini dari eh oh my God, sorry. Kamu sukanya monokrom ya atau emang di situ Aku suka itu? putih sih. Oh Ini putih. aku bawa ini dari Indo sih. Yang ini. Mhm. All the way from Indonesia ya. Iya, Wow. ini sepatu Kobe sih. Oh, pantesan kesayangan ya. Jadi Iya, dibeli. makanya aku harus bawa ke sini. Kan sayang udah jauh-jauh nggak dipakai. Oh, tapi faktor yang aku bawa ke sini juga tuh karena ternyata tuh Kobe yang itu lebih murah di sini dibandingin lebih murah di Indo dibandingin di sini sih. Oh, Makanya aku bawain aja. udah dipakai di sana. Udah. Oke, ada apa lagi Clara di kamarnya selain koleksi sepatu? Hmm, aku paling ada ini sih sebentar. Foto-foto apa my friends dan Oh, iya ya. Itu teman di sini apa teman di sana ya? Di sini ya, di temen Indo. di Indo. Oke, ada siapa nih? Siapa tahu mereka lagi nonton nih videonya. Ini ada Maxine. Terus abis itu
Oh, make Foto sense. yang Kemarin aku juga catch up lewat Zoom. Mm-mm. Nah, ini foto yang di sini ada aku, Max sama Hillary. Oke. Terus habis itu di sini ada foto-foto anak rower sih. Ini Oke. kebanyakan apa tim klub aku. Ini Oke. temen aku di sekolah. Terus ini my family. Ini juga anak-anak rower. Kalau nih sekarang nih terakhir deh ya, apa yang mau kamu obrolin, omongin ke teman-teman kamu di Indo? Oh, for basketball friends, palingan sih um, just don't give up. Soalnya masih banyak banget orang di luar sini tuh yang jago. And kalau bisa berdasarkan my experience juga, uh, di atas langit tuh masih ada langit. And I think kayak banyak kayak kalau misalnya nanti bisa ngerasain All Star, DBL All Star gitu tuh pasti baru ngeh kayak maksudnya di atas langit tuh masih ada langit tuh gimana. Soalnya nanti baru you're gonna face the basketball opponents yang di sini juga. So if your dream is to represent apa Indonesian basketball, bener-bener kayak work hard for it. Kayak kalau misalnya mau masuk timnas gitu tuh really work hard for it. Soalnya musuh-musuh kita nanti bakal susah banget. So and they're very skilled. Kayak kemarin juga aku ketemu timnasnya New Zealand yang U17 dan mereka bahkan juara di kompetisi yang aku join itu. So like we're a few steps behind. So really put your effort in latihan dan segala to improve yourself. Not only for you but for your country. Nah, Ih, keren banget. Clara, terakhir deh, apa yang kamu rasain secara personally ya, perbedaan basket kamu, skill kamu dari Indo sampai ke sana gitu. So far, udah improve apa, kayak gitu-gitu, ceritain. ya kan biasanya aku di Indo kan main center kan. Kalau misal aku di sini aku mulai main wing. Jadi it's kind of the first time in my life aku bisa dikasih kesempatan main di luar posisi center. Jadi itu aku di sini juga belajar banyak kayak driving, shooting, and stuff like that. Aku juga perhatiin sih kalau dari kemajuan aku lebih bisa I have like better vision for my teammates and I think I can easily see kayak teammates yang mana yang open. And I think di sini aku makin jadi pemain yang wise, bukan yang kayak mainnya ego gitu, tapi aku ngerasa kayak aku udah mulai bisa ngebedain kapan kapan passing bola and like when's the better time to execute it yourself gitu sih. Kalau secara apa ya, skill shooting, terus jaga atau apa segala macam, improving nggak kamu, menurut diri kamu sendiri ya? Shooting kayaknya perlahan-lahan naik sih. Soalnya aku juga biasanya di Indo karena aku main center gitu kan aku jarang shooting kan. Tapi kalau di sini my team really encourage you to like if you're open or like kayak kalau misalnya bahkan cuma dijaga jarak kayak selengan gini tuh dan kamu gak dijaga jarak selengan itu apa you should shoot it gitu. Oke, berarti IQ-nya naik, IQ basketnya naik, terus skillnya di support jadinya makin makin better and better ya gitu ya Clara. Semoga nanti bisa balik ke Indo terus jago dan bisa gabung timnas dan bikin Indonesia bangga ya. Amin. Thank you banget buat waktunya ya Clara, udah Ya digangguin. juga kakak. Makasih banyak. Aku abis ini minta agak sedikit pause-nya aku mau screenshot ya. Aku boleh Oke, minta adegan ceritanya, dadah, thank you gitu, bye-bye gitu ya. oke. Oke, bye Clara. Bye, thank you.